Masih di edisi kita pulang kampung kemarin, Loy balik lagi. Dia kan baru ketemu dengan nyokapnya yang konon digadang-gadang dia mencium kaki nyokapnya. Apakah itu terjadi? Terjadi. Oke, apakah sudah mendapat restu? Sudah juga. Apakah restu yang Anda minta hanya restu pekerjaan atau ada restu perjodohan juga? Enggak, pekerjaan aja. Kenapa nggak minta sekalian dengan perjodohan? Jodoh itu udah pasti menjadi doa nyokap gue tanpa disuruh. Mana tahu. Itu keinginan dia yang paling besar adalah melihat gue di pelaminan atau tanpa pelaminan. Yang penting gue pulang bawa laki. Jadi ibaratnya gue Ada kerja. pelaminan tak masalah. Ah, masalah. Yang penting bawa laki, ya kan? Udah gitu pekerjaan apa? Berapa lama kek? Apa kek? Buat dia kayaknya nggak penting-penting amat. Nggak penting-penting amat. Yang penting pulang bawa laki. Jadi yang lo minta pulang kemarin tuh lo minta restu adalah restu untuk pekerjaan. Betul. Oke. Setelah lo minta restu itu, apa yang lo rasa? Lebih lega kah? Lebih yakin bahwa kedepannya lo akan jalan lebih ringan kah? Atau gimana? Oh. In this situation. Setelah restuku dapat, ringan-ringan juga enggak, Mas. Tetap berat. Tapi paling enggak dalam otak gue tuh, gue bekerja bahwa doa ibu tuh sedang berproses. Memang. Itu entah kenapa gue itu dari dulu, dari SMP itu gue diajarin. Waktu gue belum tinggal sama nyokap, berarti kan gue tinggal sama ibu. Maksudnya itu ibunya nyokap gue kan. Iya, Tapi gue manggilnya ibu. Sama nenek gue. Nenek gue tuh apa-apa gue minta restu. Kayak, Bu, besok mau ujian ini, doain ya gini-gini. Nggak tahu kenapa ujian gue lancar-lancar aja. Gue ingat juga sih, karena waktu gue sebelum pindah ke Bali itu, ada salah satu, kan nyokap gue di toko kan, terus pas ada salah satu pelanggan nyokap gitu lah, pelanggan di toko, terus dia ngomong, nanti kalau kamu sudah mau berangkat, jangan lupa restu. Peluk mama, terus cium tangannya mama. Oh gitu ya Om? Iya, itu penting. Oh kayak gitu. Oh oke. Soalnya kan itu budaya itu nggak ada di gue. Ya. Budaya peluk cium tangan tuh nggak ada di gue kan. Nah, tapi si Om ini ngingetin, nanti kalau kamu mau berangkat, jangan lupa kayak gitu. Itu doa orang tua. Oh iya Om, kayak gitu. Nah, gue lakuin aja. Pokoknya apa yang menurut gue sarannya itu bagus, ya gue jalanin, gue ikutin. Dan puji Tuhan, apa yang gue lakuin itu terjadi loh semuanya. Maksudnya dalam artian, di Bali bukannya berarti semua digampangkan, semua tidak ada masalah, tidak. Tapi Ya. Semua urusan itu Lancar. bisa aja. Walaupun kuliah juga kadang-kadang ada up and down-nya kayak gitu-gitu. Kadang-kadang juga bikin naik darah juga, ketemu dosen yang nggak sevisi sama kita apa segala macam, wajar. Tapi ya di end of the day ya juga bisa selesai kayak gitu. Iya, soalnya gue tuh ngerasa kalau misalnya sebelumnya tuh kok kenapa hidup gue nih gujrat gajrut gitu ya. Ini kayak gue perlu ketemu nyokap deh, gue pengen tahu kabarnya, ngeliat dia baik-baik aja. Terus gue butuh restu, karena menurut gue tuh restu masih very important ya. Pasti. Buat kita itu, ya apalagi kan kita masih punya orang tua kan. Iya, Jadi betul. restu orang tua itu paling penting. Dan beruntungnya kita masih ada orang tua itu ya, beruntung. Betul. Itu beruntung menurut gue. Ya walaupun kadang-kadang kadang-kadang gue ada kesel-keselan juga. Gue tuh kayak di teror dalam tanda kutip. Suruh menikah. Bukan. Di teror dalam artian yang kayak anak kecil, yang anak SD yang jangan pulang malam ya. Pokoknya kalau bisa dia 5 menit sekali dia video call untuk tanya gue ada di mana, gue lagi ngapain, udah makan belum, udah sampai di mana. Ya mungkin karena bilangin dong. Apa? Gue tuh bukan anak gadis loh, Mam. Gue tuh laki-laki tulen. Tapi kan dia memperlakukan itu ke semua anak-anaknya dia. Maksudnya gue sama cici gue juga digituin. Jadi memang dia selalu nyari. Jadi menurut gue itu memang kebiasaannya dia. Terus kalau misalnya kadang-kadang kalau misalnya dia sama cici gue ada berantem kecil atau apa, gue bilang, mamanya aneh loh. Kadang-kadang berantem, abis itu cari-carian. Jawabnya gitu, ya namanya juga orang tua. Gitu. Ya namanya juga orang tua, kalau udah tua juga balik kayak anak kecil. Jadi kita bisa menempatkan aja posisinya.
kadang sebagai anak-anak, kadang sebagai mertua ya, kadang sebagai orang tua. Ya pokoknya gitulah, harus pengertian. Betul. Tapi dari restu itu kayak maksudnya abis gue pulang dari Jogja itu kan, terus nyokap gue masih nelfon kan, sekitar jam 3:30 sore, terus dia video call gue tuh, loh kok masih tidur? Ya gimana, makan masih nganggur. Dia berharap dengan kepulangan gue, lo, dia udah kasih restu, lo udah cium kakinya, besoknya simsalabim lo udah langsung kerja. kan nggak gitu Mali. Kalau sih nggak gitu tante, masih harus ada interview dulu tante. Ya benar, terus udah gitu gue bilang, oh ya belum mah. Nyokap gue bilang, iya sabar, dikit lagi pasti kerja, ada kerjaan tuh gitu. Amin gitu. Dan bukan cuma kerjaan tante yang dibutuhkan, tapi kerjaan yang mumpuni, kerjaan yang benar-benar sesuai dengan hatinya dan juga sesuai dengan perkiraan isi kantongnya. Itu yang paling penting. Iya. Mohon doa restunya itu secara detail dan lengkap, karena kadang-kadang kalau doanya tidak lengkap bisa tersampaikan, bisa terwujud, tapi kadang-kadang agak sedikit melenceng tante. Wah, kalau lengkap itu nggak ngerti ya, gimana ya bisa memastikannya. Gak kayak gitu, Mam, aku mau ini, doakan begini ya, gue brief loh. Iya, walaupun itu brief tetap gue brief, jadi yang gue mau ini loh, Mam, doanya ini ya, Mam, pokok doanya ini ya, kayak gitu. Karena kalau cuma doakan, oh iya bener berhasil, ya berhasilnya apa, berhasil apa nih, nggak detail. Jangan, harus detail mah, kayak gitu. Gue brief loh. Iya, tapi kan lagi-lagi kan yang mendoakan nyokap lu, terserah mulut-mulutnya dia. Tiba lu didoain apose kan lu juga kan nggak ngerti, yang penting doa. Untung-untungan gue mau ngedoain nyokap lu bilang gitu. Kalau enggak gimana tuh, ya kan? Jadi di brief itu habis itu nyokap lu ya. Habis itu lu pikir dia ingat, belum tentu mah, belum tentu. Apalagi lu nyuruh nyokap gue doa selengkapnya, ya udah doa aja pokoknya Lola sukses gitu aja udah alhamdulillah gue. Nggak apa-apa, kita memang orang-orang on the way sukses, kaya raya parah, bisa membahagiakan orang di sekitar kita, ya kan? Itu paling penting. Karena kalau lo kaya, lo sukses, tapi cuma untuk diri lo sendiri, menurut gue itu kurang. Iya, nanti kan kita bisa sukses banget juga dari si podcast ini. Amin, kayak gitu ya. Amin. Jangan ketawa. Oh ya, amin. Kalau misalnya ketawa itu kayak lo mendoakan tapi habis itu lo patahkan. Nggak boleh begitu. Podcast ini. Jadi afirmasi itu harus align dengan apa yang kita inginkan gitu. Oke, podcast ini akan menjadi podcast yang terkenal. Lola Inyo akan mengudara di global, internasional, ya kan? Di Indonesia aja, karena ini bahasa Indonesia. Iya, benar. Tapi kalau rezekinya luar negeri kan nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Yang penting bisa ngerti. Nggak bisa bahasa Inggris. Repot kalau podcast ini nanti patah-patah loh.